nanti kita akan mulai di lagu pembukaan, tanda salib, doa datang Roh Kudus, nanti Pak Edi akan berkenan membantu untuk memulai. Doa mahkota kecil dipimpin oleh Ibu Maria Prapti, P1, P4 Ibu Rini, P5, P8 Ibu Tince, P9, 12 Pak Tommy, lalu untuk pembaktian dirinya Pak Rey. Bapak Ibu sekalian, malam ini sama-sama kita juga Sumpah Pemuda ya, hari ini 28 Oktober. Kita juga akan bukan hanya panggilan pada tanah air, juga hari ini kita menelaah lebih jauh panggilan Kristus sebagai prajurit Maria menurut Santo Montfort. Hari ini kita akan ditemani oleh Diakon Franciscus Sanctus Bembit Susani namanya, Diakon Diakon Embit deh ya, yang akrabnya disebut begitu. Nanti Diakon akan juga memperkenalkan diri dulu, karena kalau nggak salah ini jauh banget tempatnya dari Jakarta. Kalau jadi tolok ukur lumayan jauh. Baik teman-teman, Bapak Ibu, para pembelajar, kita akan mulai. Kita hening sejenak untuk kita dengarkan lagu pembukaannya. Silakan Pak Stanley. Yesus yang hidup di dalam Maria, datanglah dan hiduplah di dalam kami hamba-Mu, dengan semangat kekudusan-Mu dan Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dijadikan lagi dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus, berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta karunia selalu merasa gembira atas penghiburannya demi Kristus Tuhan kami. Amin. Doa mahkota kecil. Izinkanlah kami memuji Dikau, ya Santa Maria. Kuatkanlah kami terhadap musuh-musuh-Mu. Mahkota kemuliaan.
Marilah kita hormati Maria, Bunda Allah. Kita menghormati keperawanannya yang tak terlukiskan, kemurniannya yang tanpa cacat, dan keutamaannya yang tak terbilang banyaknya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Berbahagialah engkau, ya perawan Maria, yang mengandung Tuhan pencipta semesta alam. Engkau melahirkan yang membentuk engkau, namun engkau perawan selalu. Bersukacitalah, ya perawan Maria. Sukacitalah. Bersukacitalah senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya perawan yang suci dan tak bernoda, kami tidak mampu memujimu sepantasnya, sebab yang tidak dapat ditampuk oleh semesta alam, engkau kandungkan dalam rahimmu. Bersukacitalah, ya perawan Maria, bersukacitalah senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sungguh elok engkau, hai perawan Maria, celah apapun tak terdapat padamu. Bersukacitalah, ya Maria, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kebajikan-kebajikanmu, ya perawan yang suci, melebihi jumlah bintang di langit. Bersukacitalah, ya perawan Maria, bersukacitalah senantiasa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mahkota kekuasaan. Marilah kita menghormati Santa Perawan Maria sebagai Ratu. Kita menghormati kebesarannya, kepengantaraannya yang universal, dan kekuatan peranannya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti ampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau ya Maria, peruri dunia. Antarkan kami masuk bersama dikau ke dalam kebahagiaan Firdaus. Bersukacitalah ya perawan Maria. Bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Terpujilah engkau ya Maria, engkaulah pembendaharaan rahmat-rahmat Allah. Kurniakan kalagai sebagian harta darayaanmu. Bersukacitalah ya perawan Maria. Bersukacitalah. Salam Maria, penuh Tuhan sertamu. Terpujilah kau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau ya Maria, engkaulah pengantara antara Allah dan manusia. Semoga engkau membuat Allah murah hati bagi kami. Bersukacitalah ya perawan Maria, bersukacitalah senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau ya Maria, yang menghancurkan bid'ah-bid'ah dan menginjak setan. Jadilah pemimpin kami. Bersukacitalah ya perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mahkota kebaikan. Marilah kita menghormati Santa Perawan Maria yang menaruh cinta kasih terhadap para pendosa, kaum miskin, yatim piatu, dan yang lemah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau, Maria, engkaulah pengungsian orang berdosa. Jadilah pengantara kami pada. Bersukacitalah ya perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Terpujilah engkau ya Maria, engkaulah bunda anak yatim piatu. Semoga berkat usahamu, Bapa yang Maha Kuasa memperhatikan kami. Bersukacitalah ya perawan Maria, bersukacitalah senantiasa. Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau ya Maria, engkaulah kegembiraan orang saleh. Bimbinglah kami masuk bersama dikau ke dalam sukacita surgawi. Bersukacitalah ya perawan Maria, bersukacitalah senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau ya Maria, engkau senantiasa mendampingi kami pada waktu mati. Bimbinglah kami agar masuk bersama dikau dalam kerajaan surga. Bersukacitalah ya perawan Maria, bersukacitalah senantiasa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Berdoa. Salam Maria, putri tercinta Allah Bapa. Salam Maria, bunda yang dikagumi Allah Putra. Salam Maria, mempelai setia Allah Roh Kudus. Salam Maria, bait megah bagi Allah Tritunggal. Salam Maria, pemimpinku dan bundaku yang baik, ratu hatiku, hidupku, manisku, dan harapanku pada Yesus. Hatiku dan jiwaku, aku ini seluruhnya kepunyaanmu, dan segala kepunyaanku adalah milikmu. Hai perawan yang terberkati oleh semua mahurni, aku mohon kepadamu agar pada hari ini jiwamu tinggal dalam aku untuk memuliakan Tuhan. Semoga semangatmu tinggal dalam aku supaya dapat bergembira dalam Allah. Hai perawan yang setia, letakkan dirimu bagaikan meterai kekasih pada hatiku, agar melalui engkau dan dalam engkau aku didapatkan tetap setia kepada Allahku. Ya Bunda yang murah hati, kurniakanlah aku agar ditambahkan kepada jumlah mereka yang kau cintai dan kau didik, yang kau pelihara dan kau bimbing, dan yang kau lindungi sebagai anakmu. Permaisuri yang bukan milikmu dapat dalam aku, sebab mulai melepaskannya sekarang ini juga. Hai putri raja para raja, kemuliaanmu yang terbesar di batinmu, janganlah membiarkan diriku
dilarutkan dalam segala hal lahiriah dan yang bersifat sementara, tetapi buatlah oleh berlimpahnya rahmat agar aku selalu memperhatikan hidup batinku. Maka di dalam Allah aku dapat menemukan kegairahan dan hartaku, rasa diriku, kemuliaanku. Semoga oleh Roh Kudus mempelaimu yang setia dan melalui dikau mempelainya yang setia, Yesus Kristus, putramu yang tercinta, dibentuk dengan sempurna di dalam hati kami, demi berkembangnya kemuliaan Allah Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti tadi saya sampaikan bahwa hari ini bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Para pemuda-pemuda itu dipanggil untuk semakin mencintai tanah air, bersatu mencintai tanah air, berjuang untuk tanah airnya. Hari ini, malam ini kita ditemani dengan Diakon Embit untuk menyadari panggilan kita sebagai prajurit Maria, yang tentu saja diharapkan bersatu ya. Kita ini diharapkan bersatu untuk memperjuangkan di tanah surgawi nanti ya. Diakon begitu ya. Mudah-mudahan itu ya bisa kita capai. Bapak Ibu sekalian, mari kita kenalkan dulu Diakon Embit yang dari jauh ya. Dari mana ya, Diakon? Sekarang ada di mana? Tinggal Sekarang di saya mana? ada di Putus Ibau. Menghilang. Putus Ibau, Bosi, Putus Ibau. Nah, itu di mana itu? Kalimantan. Di ujungnya Kalimantan, di tempat. Tapi hilang nih Diakon Embit ya. Nge-freeze ya. Nanti coba saya. Tiba-tiba hilang. Sebentar kita nantikan ya teman-teman. Kita nantikan Diakon Embit untuk bergabung lagi. Nah, sudah. Mari, Oke, sudah. Diakon Embit. Mari. Silahkan kenalan dulu kali ya dari ujung Oke, Kalimantan. Di sana lumayan berapa kilo ya dari Jakarta, jauh juga jalannya. Pak, Jadi jauh sepertinya. ya, baik, kenalkan dulu mungkin Bapak Ibu teman-teman pembelajar juga termasuk saya baru pertama kali nih hadir di ruang Zoom-nya Kejar, kelompok belajar spiritualitas Santo Monfort. Teman-teman dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon agar audionya dimatikan dulu sebentar. Bukan audio, maaf. Maksud saya mic-nya dimatikan sebentar supaya kita jelas. Nanti teman-teman boleh bertanya kepada Diakon melalui room chat boleh atau melalui raise hand. Kita samakan dulu jamnya nanti supaya jam 20.15 kita selesai dengan Diakon Embit. Silakan, Diakon. Ruang Zoom saya serah. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Diakon Embit. Nama panjangnya Franciscus Cyrus Bembit. Saya berasal dari Keuskupan Ruteng. Jadi saat ini saya menjalani tugas sebagai diakon di Paroki Santo Antonius Padua Mendalam, Keuskupan Sintang, Kalimantan Barat. Jadi tempat di mana saya sedang berada saat ini itu bukanlah tempat saya bertugas. Itu memang paroki ini
adalah paroki yang ditangani oleh para Montfortan juga. Tetapi tugas saya di paroki pedalaman, agak pedalaman. Dari Putus Ibau ini ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu. Jadi saya datang ke sini untuk membagikan refleksi kepada para pencinta spiritualitas Santo Montfort. Jadi mungkin itu saja perkenalannya. Lalu, Silakan lanjut. Dia. oke. Ya, sudah tampak. Judul refleksi yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian adalah panggilan Kristiani sebagai prajurit Maria menurut Santo Montfort. Jadi bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ini, kayaknya ini ada kesesuaian semangatnya, semangat membara. Jadi ada kata prajurit di situ dengan pemuda. Nah, kalau kita kaitkan dengan hari ini, perayaan hari ini. Di panggilan Kristiani sebagai prajurit Maria menurut Santo Montfort. Nah, tujuan refleksi yang saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah supaya dengan belajar dari ajaran Santo Montfort, kita menyadari bahwa panggilan kita setiap hari adalah berjuang bersama Maria, melawan setan dan dosa, demi mendirikan kerajaan Kristus di dunia. Jadi, tujuan refleksi yang saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah supaya kita menyadari panggilan kita setiap hari sebagai orang yang berjuang bersama Maria melawan setan dan dosa demi mendirikan kerajaan Kristus di dunia. Jadi ini adalah tujuan dan sekaligus inti dari refleksi yang saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Nah, bahan yang menjadi sumber refleksi saya adalah tulisan Santo Montfort. Tetapi secara khusus lagi bakti sejati dan doa menggelora. Dan secara khusus lagi, spesifik lagi, bakti sejati nomor 50 sampai 59. Dan kemudian nanti doa menggelora nomor 26 sampai 30. Mengapa saya mengambil nomor ini dari bakti sejati dan doa menggelora? Karena pada nomor ini Santo Montfort secara gamblang menyebut istilah-istilah dari dunia militer yang dikaitkan dengan Maria dan juga panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Jadi ada istilah bala tentara, ada istilah pasukan, ada istilah pertempuran. Jadi nomor-nomor ini sangat kental dengan istilah-istilah tersebut. Sehingga refleksi saya itu disarikan dari bak sejati nomor 50-59 dan doa menggelora nomor 26 sampai 30. Jadi spesifik. Tidak semua tulisan Santo Montfort dalam bakti sejati itu menjadi bahan acuan refleksi saya pada malam hari ini. Jadi ini berkaitan dengan sumber refleksi saya. Kemudian pokok bahasan kita pada malam hari ini adalah ada 6 di sini. Yang pertama nanti ada pengantar singkat. Lalu yang kedua subjudul tentang pertempuran Maria dan iblis. Lalu yang ketiga nanti siapa pasukan Maria. Lalu yang keempat yang diperangi, yang kita perangi. Dan yang kelima Maria komandan yang ditakuti. Dan yang keenam tujuan akhir dari panggilan kita sebagai prajurit Maria adalah mendirikan kerajaan Allah di dunia. Nah, ini pokok-pokok yang akan dibahas pada pertemuan kita pada malam hari ini. Kita langsung ke poin pertama, pengantar. Ini agak singkat nih.
Panggilan dasar dan panggilan umum kita adalah mengikuti Kristus dan bersatu dengannya. Ini adalah panggilan dasar setiap orang yang percaya kepada Kristus, yakni mengikuti Kristus dan bersatu dengannya. Disinilah letak kesempurnaan Kristiani pada persatuan dengan Kristus. Kesempurnaan Kristiani dan juga panggilan menuju kekudusan itu letaknya di sini, pada persatuan dengan Kristus. Sedangkan panggilan sebagai panggilan kita prajurit Maria bukanlah semacam sebuah tandingan terhadap panggilan dasar dan panggilan umum tersebut, melainkan jalan dalam menghayatinya. Jadi panggilan Kristiani sebagai prajurit Maria itu tidak bertentangan dengan panggilan dasar kita sebagai pengikut Kristus yang dipanggil untuk bersatu dengan Kristus. Jadi mudah-mudahan kita tidak salah memahami judul tadi ya, panggilan Kristiani sebagai prajurit Maria. Jadi panggilan itu tidak bertentangan dengan panggilan dasar setiap orang Kristen, yakni mengikuti Kristus dan bersatu dengannya. Tetapi merupakan jalan dalam menghayati panggilan dasar dan panggilan umum tersebut. Nah, bagi Santo Montfort, sebagaimana nanti akan dipaparkan, panggilan sebagai prajurit Maria adalah cara untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Jadi tujuan akhirnya adalah menjadi pengikut Kristus yang sejati. Dan cara yang sangat tepat dan efektif untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati adalah dengan menjadi prajurit Maria. Jadi seperti itu. Bunda Maria barangkali sering kali kita dengar dan mungkin kita baca di mana-mana. Bunda Maria sering direfleksikan sebagai ibu yang lemah lembut, rendah hati, penuh perhatian dan kasih sayang, dan sederet sifat keibuan lainnya. Kalau kita misalnya melihat patung-patung Bunda Maria di mana saja, pasti kesan kita ketika melihatnya adalah bahwa Maria itu sosok yang lemah lembut, yang penuh perhatian dan kasih. Freeze Ya, lagi ya. Embit freeze saja. Iya. Oke, kita lanjut. Santo Montfort tidak sedang mempertentangkan antara sifat rendah hati, lemah lembut, dan kasih sayang dari Bunda Maria dengan sifatnya sebagai seorang yang tangguh dan gagah perkasa. Santo Montfort tidak sedang mempertentangkan hal itu. Justru, sebagaimana nanti akan diterangkan, bahwa ketangguhan dan dalam tanda kutip keperkasaan Maria itu justru ditemukan di dalam kelemah lembutan dan kerendahan hatinya. Jadi tidak ada pertentangan, tetapi justru kelemah lembutan, ketangguhan dan keperkasaan Santa Perawan Maria justru letaknya di dalam kelemah lembutannya dan kerendahan hatinya. Nah, itu Santa Montfort. Sementara kita, kalau Maria tadi adalah pemimpin pasukan yang tangguh dan perkasa, sedangkan kita, para pengikut Kristus yang adalah anak-anak bundanya, itu dipandang oleh Santo Montfort sebagai pasukan atau prajurit-prajurit Maria. Jadi sekali lagi, Santo Montfort melihat Maria sebagai pemimpin pasukan yang tangguh dan perkasa. Sementara kita, para pengikut Kristus,
dipandang oleh Santo Montfort sebagai pasukan dan prajurit-prajurit Maria. Nah, kita ke poin kedua, pertempuran antara Maria dan iblis. Ide dasar mengenai Maria sebagai komandan pasukan tempur adalah tafsiran Santo Montfort atas Kejadian bab 3 ayat 15. Ya. Di sana dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Secara tekstual, perempuan dalam teks tersebut menunjuk pada Hawa yang baru saja jatuh ke dalam dosa. Sedangkan kata engkau, kata ganti diri kedua tunggal ini, engkau, itu menunjuk pada iblis. Jadi secara tekstual, permusuhan yang diadakan oleh Allah dalam teks tersebut adalah permusuhan antara Hawa dan iblis. Itu secara tekstual. Tetapi Santo Montfort, seperti juga para teolog lainnya, menafsirkan teks tersebut secara, ada istilahnya ini, secara tipologis. Perempuan dalam teks tersebut dipandang sebagai tipos, sebagai gambaran dari Maria, Hawa baru. Jadi perempuan dalam teks tersebut dipandang sebagai gambaran dari Maria, Hawa baru. Sehingga teks tersebut bagi Santo Montfort adalah suatu pemberitaan mengenai permusuhan antara Maria dengan iblis dan antara keturunan Maria dan keturunan iblis. Jadi sekali lagi, gagasan atau ide dasar mengenai Maria sebagai komandan pasukan tempur adalah tafsiran Santo Montfort atas Kejadian bab 3 ayat 15. Dari tafsiran tipologis, terutama yang berciri mariologis. Tafsiran Santo Montfort atas Kejadian bab 3 ayat 15. Di mana di situ Allah mengadakan permusuhan antara ular dengan perempuan. Dan Santo Montfort menafsirkan teks tersebut sebagai permusuhan antara Maria dan iblis, dan antara keturunan Maria dan keturunan iblis. Sebetulnya bukan hanya Santo Montfort yang merefleksikan hal itu, menafsirkan secara tipologis teks tersebut. Itu sudah jauh pada abad-abad sebelum, pada abad-abad awal, ya, para bapak gereja menafsirkan teks tersebut secara tipologis, dan tradisi gereja juga menerima tafsiran tersebut. Nah, inilah ide dasar mengenai Maria sebagai komandan pasukan tempur. Karena Allah mengadakan permusuhan dan ya mengadakan permusuhan antara Maria dengan iblis. Nah, siapa pasukan Maria? Mungkin kita bertanya sampai pada poin ini. Siapa pasukan Maria yang dimaksudkan oleh Santo Montfort? Istilah pasukan atau prajurit Maria, seperti yang tadi saya sempat singgung, yang sangat kental di dalam nomor berapa tadi yang sudah saya katakan, pada bakti sejati dan juga pada doa menggelora, dan istilah bala tentara Maria yang siap tempur yang digunakan oleh Santo Montfort itu memiliki makna dasariah yang sama dengan istilah Legio Maria yang di kemudian hari digunakan oleh Frank Duff. Jadi istilah pasukan atau prajurit Maria dan bala tentara Maria yang siap tempur yang digunakan oleh Santo Montfort memiliki makna dasariah yang sama dengan istilah Legio Maria yang di kemudian hari digunakan oleh Frank Duff. Jadi saya secara pribadi menduga bahwa istilah Legio Maria yang digunakan oleh Frank Duff ini diinspirasi oleh tulisan Santo Montfort, khususnya pada poin yang sudah saya katakan di awal tadi. Ya, dia di sana dikatakan pasukan dan prajurit Maria, bala tentara Maria yang siap tempur dan seterusnya. Jadi saya menduga bahwa Frank Duff
menggunakan istilah Legio Maria itu diinspirasi oleh kata-kata dari Santo Montfort ini. Apalagi kita mengetahui bahwa Frank Duff ini juga berguru pada Santo Montfort, pada tulisan-tulisan Santo Montfort. Dia menyarikan ajaran-ajaran Santo Montfort tentang Maria. Kemudian ia kembangkan dan kemudian menjadi semangat para legioner. Nah, Legio Maria adalah istilah yang secara eksklusif, secara khas digunakan untuk menyebut Serikat Kerasulan Awam Katolik yang didirikan oleh Frank Duff. Sementara itu, istilah pasukan Maria yang digunakan oleh Santo Montfort memiliki arti yang sempit dan juga arti yang luas. Arti yang sempit, jika rujukan kita adalah doa menggelora, maka istilah pasukan Maria yang dimaksud oleh Santo Montfort itu menunjuk pada para misionaris Serikat Maria, Serikat Maria Montfortan, para Montfortan. Ya karena doa menggelora itu berisi doa Santo Montfort untuk memohon para misionaris Serikat Maria. Jadi dari situ kita bisa menafsir bahwa pasukan Maria yang dimaksud oleh Santo Montfort dalam doa menggelora adalah para misionaris Serikat Maria. Dan ini arti sempit. Tetapi ini arti yang luas. Yang kedua, jika rujukan kita adalah bakti sejati, maka pasukan Maria yang dimaksud oleh Santo Montfort adalah para pengikut Kristus yang menerima Maria sebagai ibu dalam hatinya dan berbakti kepadanya. Jadi ini arti yang luas dari pasukan Maria yang digunakan oleh Santo Montfort. Jadi arti luas dari pasukan Maria adalah para pengikut Kristus yang menerima Maria sebagai ibu dalam hatinya dan berbakti kepadanya. Nah, ini arti yang luas. Nah, dalam refleksi yang saya bagikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian pada malam hari ini, pasukan Maria itu dimengerti dalam arti yang luas, ya. Sehingga kalau dalam uraian selanjutnya, pada poin-poin selanjutnya, ketika saya menyebut pasukan Maria, maka pasukan Maria itu dalam pengertian yang luas, ya, kita semua yang percaya kepada Kristus dan berdevosi kepada Maria ibunya, ibu kita sekalian. Nah, Santo Montfort, tapi di sini Santo Montfort menegaskan bahwa seharusnya semua pengikut Kristus itu adalah pasukan Maria. Seharusnya semua pengikut Kristus itu adalah pasukan Maria. Karena Tuhan Yesus telah mempercayakan ibunya kepada para pengikutnya, semua pengikutnya. Dan mempercayakan para pengikutnya kepada ibunya. Jadi kalau kita baca dalam Injil Yohanes itu bab 19 ayat berapa sekian. Ketika Yesus di atas kayu salib, ia mengatakan kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu," dan mengatakan kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Jadi Yohanes adalah representasi dari gereja, representasi dari para pengikut Kristus. Jadi kalau kita melihat sebetulnya, kalau kita sekarang ini dekat dengan Bunda Maria, sebetulnya bukan karena kita yang mendekatkan diri dengan Bunda Maria. Pertama-tama bukan karena kita yang mendekatkan diri dengan Bunda Maria. Dan juga bukan gereja yang mendekatkan kita dengan Bunda Maria. Pertama-tama ini, jangan salah paham. Pertama-tama, melainkan Kristus sendiri. Jadi Kristus sendiri yang mendekatkan kita dengan bundanya, dan Kristus sendiri juga yang mendekatkan bundanya dengan kita. Jadi itu pertama-tama. Kalau kita sekarang ini dekat dengan Bunda Maria dan Bunda Maria dekat dengan kita, itu pertama-tama karena Kristus sendiri yang mendekatkan kita dengan Bunda Maria, ibunya, dan mendekatkan ibunya itu dengan kita. Jadi kalau Yesus mengatakan inilah anakmu kepada Bunda Maria, maka sebetulnya Yesus mengharapkan supaya Maria memperlakukan
Yohanes memperlakukan para pengikutnya itu seperti ia memperlakukan anaknya sendiri, memperlakukan Yesus anaknya sendiri. Demikian pun sebaliknya, dengan mengatakan kepada Yohanes, inilah ibumu, maka Yesus sebenarnya menghendaki supaya para pengikutnya memperlakukan Maria seperti Yesus sendiri memperlakukan Maria ibunya sendiri. Nah, seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kembali lagi ke sini. Namun pada kenyataannya, satu maaf sekali lagi. Namun pada kenyataannya, tidak semua pengikut Kristus adalah pasukan Maria, kata Santo Montfort. Karena tidak semua pengikut Kristus itu menerima Maria dalam hatinya sebagai ibu dan berbakti kepadanya. Ini kata Santo Montfort. Namun pada kenyataannya, tidak semua pengikut Kristus adalah pasukan Maria. Karena tidak semua pengikut Kristus menerima Maria dalam hatinya sebagai ibu dan berbakti kepadanya. Jadi sekali lagi, Santo Montfort membedakan di sini dua hal, yakni antara yang seharusnya dan yang senyatanya. Seharusnya semua pengikut Kristus itu adalah pasukan Maria. Itu kata Santo Montfort. Tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Tidak semua pengikut Kristus adalah pasukan Maria. Karena pada kenyataannya tidak semua pengikut Kristus itu menerima Maria dalam hatinya sebagai ibu dan berbakti kepadanya. Ini. Jadi pasukan Maria adalah, ini kesimpulannya, semua orang yang menerima Maria di dalam hatinya, ya, dan berjuang di bawah panjinya dalam melawan iblis dan dosa. Jadi sekali lagi, pasukan Maria adalah semua orang yang menerima Maria di dalam hatinya dan berjuang di bawah panjinya, panji Maria, dalam melawan iblis dan dosa. Jadi kalau kita mendengar kata menerima Maria dalam hatinya, kita langsung ingat akan apa ya? Kata-kata di dalam Injil Yohanes setelah Yesus mempercayakan Maria kepada Yohanes, dan setelah ia mempercayakan Yohanes kepada Maria, dikatakan bahwa sejak saat itu murid yang dikasihinya itu menerima Maria di dalam rumahnya. Jadi seperti itu. Jadi pasukan Maria adalah semua orang yang menerima Maria di dalam rumahnya, di dalam hatinya, dan berjuang di bawah panjinya dalam melawan iblis dan dosa. Itu kata Santo Montfort. Jadi ini adalah pasukan Maria. Jadi kalau dalam sujudul tadi dalam bentuk kata tanya, siapa pasukan Maria? Maka jawabannya, pasukan Maria adalah semua orang yang menerima Maria di dalam hatinya dan berjuang di bawah panjinya dalam melawan iblis dan dosa. Nah, itu pasukan Maria. Nah, sekarang siapa yang kita perangi? Kalau kita adalah prajurit Maria, mestinya ada yang kita perangi, ada yang menjadi musuh kita. Siapa musuh kita yang harus kita perangi itu? Jadi kembali lagi ke tafsiran Santo Montfort tadi. Tafsiran Santo Montfort tentang pertempuran antara atau permusuhan antara Maria dengan iblis dalam kitab Kejayaan itu membawa dia pada pandangan bahwa dunia yang kita huni ini adalah sebenarnya medan pertempuran. Medan pertempuran. Jadi kita saat ini sedang berada di medan pertempuran. Itu kalau kita mau merenungkan refleksi Santo Montfort itu. Nah, yang kita perangi, kata Santo Montfort, adalah iblis dan keturunannya, dan juga dosa. Dosa itu karya-karyanya, karya-karya iblis. Yang kita perangi adalah iblis dan keturunannya, dan juga dosa. Keturunan iblis, kata Santo, adalah orang-orang yang bersekutu dengan iblis dan menuruti kehendaknya. Yang menuruti kehendaknya berarti yang melakukan segala macam kejahatan dan dosa. Jadi seperti itu. Namun ini juga sangat penting. Namun bukan orangnya yang kita habisi. Ini perhatikan dengan baik ini. Meskipun keturunan iblis itu adalah orang yang bersekutu dengan iblis dan menuruti kehendaknya, namun bukan orangnya itu yang kita habisi. Tetapi dosa dan kejahatan yang kita lawan. Dosa dan kejahatan yang kita lawan. Pribadinya kita selamatkan dari cengkeraman iblis dan dosa. Karena berbeda ya antara pribadi dengan perbuatan jahat yang ia lakukan. Kalau perbuatan jahatnya sudah kita
apa namanya, sudah, kalau perbuatannya sudah berubah dari yang jahat menjadi yang baik, maka pribadinya itu menjadi baik, menjadi baik. Jadi pribadinya itu kita selamatkan ya dengan cara melawan perbuatan jahat yang ia lakukan, perbuatan jahat dan dosa yang ia lakukan. Jadi bukan pribadinya yang kita habisi. Jadi kita tidak berperang melawan orang, melawan pribadi orang, melainkan melawan kejahatan dan dosa yang ia lakukan. Orangnya bisa berubah. Ubah. Dan di sini Santo Monfort mengatakan bahwa pertempuran kita melawan iblis adalah suatu pertempuran rohani. Karena kita tidak melawannya dengan senjata api fisik. Pertempuran kita melawan iblis adalah suatu pertempuran rohani. Pertama-tama karena memang iblis itu adalah roh, roh yang jahat, roh dalam bentuk roh. Sehingga pertempuran ini sifatnya rohani. Meskipun ini adalah pertempuran rohani, tetapi melibatkan seluruh diri, kata Santo Monfort. Ya, jasmani dan rohani. Memang pertempuran ini adalah pertempuran rohani, tetapi melibatkan seluruh diri kita, yang jasmani dan rohani. Iblis memang adalah roh, tetapi dia menyerang kita lewat kedagingan kita. Nah, itu soalnya. Makanya kita melawan iblis itu dengan melibatkan seluruh diri. Memang ini, sekali lagi, memang ini adalah pertempuran rohani, tetapi melibatkan seluruh diri, jasmani dan rohani. Mengapa? Karena meskipun iblis adalah roh, tetapi dia menyerang kita lewat kedagingan kita. Dia menyerang diri kita, menyerang kerohanian kita lewat kedagingan kita. Nah, makanya kita harus melibatkan seluruh diri. Maka kita memperkuat dimensi rohani kita dengan juga sekaligus memperkuat dimensi jasmani kita. Dengan Santo Monfort menyebut 4 langkah untuk memiliki kebijaksanaan. Salah satunya adalah mati raga, jadi mematikan kecenderungan-kecenderungan daging kita yang selalu terarah pada kenikmatan, ya, seperti itu. Jadi itu, sekali lagi, ini adalah pertempuran rohani. Kita tidak menggunakan senjata api untuk melawan iblis ya, karena dia adalah roh yang jahat. Tetapi kita juga melibatkan seluruh diri kita dalam melawan iblis ini. Karena dia menyerang kita lewat kedagingan kita. Jadi roh memang kuat, tapi daging lemah, kata Tuhan Yesus. Lalu pertempuran itu juga sifatnya abadi, ya, kata Santo Monfort. Artinya suatu suatu pertempuran yang tidak bisa didamaikan. Ini kata Santo Monfort sendiri. Yang tidak bisa didamaikan, yang terus berlangsung dan malahan berkembang sampai akhir. Jadi pertempuran itu sifatnya abadi. Artinya suatu pertempuran yang tidak bisa didamaikan, yang terus berlangsung dan malahan berkembang sampai akhir. Ya, karena kita tidak bisa berdamai dengan iblis, tidak bisa berdamai dengan dosa. Ya dosa. Kalau kita bernegosiasi, ini satu apa? Paus Fransiskus Diakon Embit freeze lagi. Sebentar ya.
Kita lanjut. Ya, Sampai di mana tadi? tadi terakhir Paus Fransiskus ya juga Nah, menyampaikan. Dari Paus Fransiskus mengatakan jangan berdialog dengan setan. Ya, Karena kalau kita membuka dialog itu justru menjadi pintu masuk bagi setan untuk menyerang kita. Karena kita ini lemah, ya. Setan berkuat. Jangan berdialog. Jadi ini tidak bisa didamaikan pertempuran ini. Berlangsung terus-menerus. Nah, tapi di sini saya membedakan antara istilah abadi dan istilah kekal. Pertempuran ini sifatnya abadi, bukan tidak kekal sifatnya. Pertempuran ini sifatnya abadi, namun tidak kekal sifatnya. Nah, di sini saya bedakan antara istilah abadi dan kekal. Meskipun dalam banyak konteks keduanya memiliki arti yang sama. Misalnya hidup abadi, hidup kekal. Atau memang disamakan begitu saja dalam konteks tertentu. Nah, kata kekal, jika dikaitkan dengan pertempuran kita melawan iblis tadi itu, maka hal itu berarti pertempuran tersebut tidak memiliki awal dan akhir. Oke, iya, Oke, lanjut. iya, Eh, silakan. Ya. Dari pertempuran kita itu dengan iblis itu dan dosa itu sifatnya abadi, tetapi tidak kekal. Karena pertempuran kita melawan iblis dan dosa itu mempunyai awal dan juga mempunyai akhir. Ya. Nah, awalnya adalah kejatuhan manusia pertama di dalam dosa. Dari situlah berawal pertempuran itu dan akan berakhir pada akhir zaman. Ya. Jadi dari masa di antara kejatuhan manusia dan akhir zaman itu adalah masa pertempuran, masa perang. Kita berada di zaman perang. Kalau ikut cara berpikir Santo Montfort ini. Jadi saat ini kita sedang berada di zaman perang. Karena kita berada di antara masa kejatuhan manusia pertama dan masa akhir zaman. Jadi berada di antara itu. Jadi kita berada di zaman perang. Perang melawan iblis, perang melawan setan dan dosa. Nah, Maria adalah komandan yang ditakuti. Bagaimana kita melawan iblis? Melawan iblis, melawan setan dan karya-karyanya dosa. Yang jelas iblis itu tidak takut dengan kita. Ya, itu yang pasti. Karena kita ini lemah. Jadi iblis itu di dalam kitab suci selalu dikatakan dia mengaum-ngaum seperti singa. Ya, dia selalu mencari celah, mencari celah kita untuk menyerang dan Iya. untuk mencengkram kita menjadi seperti iblis itu tidak takut dengan kita. Nah, iblis itu takut dengan siapa? Kalau menurut Santo Montfort, Maria adalah hamba Allah yang paling ditakuti oleh iblis. Jadi Maria adalah hamba Allah yang paling ditakuti oleh iblis. Kalau kita eh, mendengar kesaksian dari ini dikait-kaitkan kesaksian dari para eksorsis, mereka mengatakan bahwa
setan itu sangat sangat takut dengan Maria. Ya, itu kalau kita mendengar kesaksian mereka. Tetapi kita kembali ke apa yang dikatakan oleh Santo Montfort. Dari Maria adalah hamba Allah yang paling ditakuti oleh iblis. Ya. Tidak berarti bahwa Maria melebihi Allah. Jelas sama sekali tidak seperti itu maksud Santo Montfort. Santo Montfort mengatakan Allah itu jauh lebih tinggi dari iblis. Kalau Allah sendiri yang turun tangan, kata Santo Montfort, kalau Allah sendiri yang melawan iblis, maka hal itu tidak memalukan iblis, ya, kata Santo Montfort. Tidak sama sekali tidak memalukan iblis, karena memang Allah itu jauh lebih tinggi dari iblis, tidak sepadan kekuatannya. Nah, lebih lanjut Santo Montfort mengatakan, untuk mengalahkan iblis secara amat memalukan, jadi untuk mengalahkan iblis secara amat memalukan, Allah memilih Maria hambanya yang paling hina dan mengaruniakan kemampuan dan kecerdasan untuk menelanjangi dan menginjak-injak iblis. Dan lebih memalukan lagi, dengan kerendahan hatinya yang amat mendalam, Maria mengalahkan gunung kecongkakan iblis. Jadi, kalau Maria adalah komandan yang ditakuti, itu karena Allah mengaruniakan kepadanya, kepada Maria, kemampuan dan kecerdasan untuk menelanjangi dan menginjak-injak iblis. Bukan kemampuan yang dimiliki oleh Maria dari dirinya sendiri, tetapi kemampuan karunia yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Nah, ini tulisan Santo Montfort. Karena iblis itu begitu sombong, ia akan merasa jauh lebih dikalahkan dan dihukum oleh gadis hamba Allah yang kecil dan hina. Kerendahan Maria menghina dia daripada kuasa Allah. Jadi mungkin untuk lebih mudahnya kita melihat pertempuran antara, ada dua contoh. Yang pertama, pertempuran antara Daud melawan Goliat. Jadi orang yang tidak punya pengalaman, anak kecil, lalu senjata yang dia gunakan juga tidak seberapa, melawan orang yang hebat, yang punya pengalaman dalam berperang. Tetapi justru orang yang berpengalaman ini yang kalah. Ini adalah suatu penghinaan bagi yang kalah ini, bagi Goliat. Jadi dengan senjata yang seadanya, tradisional, dan minim pengalaman, anak kecil lagi masih muda, justru mampu mengalahkan si Goliat. Jadi itu adalah suatu penghinaan yang sangat besar, sangat keji terhadap Goliat, karena dikalahkan oleh orang seperti itu. Nah, ada contoh yang kedua, masih ada hubungannya dengan kitab Kejadian tadi, soal pertempuran antara permusuhan antara perempuan dengan iblis, dengan ular. Jadi dikatakan dengan tumitnya ia meremukkan kepalamu. Jadi kita melihat di sini, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Jadi struktur tubuh yang paling rendah dari perempuan ini itu menginjak struktur kita katakan tubuh ya. Struktur tubuh yang paling tinggi dari ular. Jadi apa yang paling rendah dari perempuan ini justru dipakai untuk mengalahkan apa yang paling tinggi dari ular. Jadi ini adalah suatu penghinaan yang sangat luar biasa ya. Jadi seperti itu cara apa namanya untuk memudahkan pemahaman kita tentang bagaimana cara Allah mempermalukan si jahat ini dengan memilih gadis yang kecil dan hina dan rendah untuk mempermalukan si iblis yang congkak. Jadi itu adalah suatu penghinaan yang sangat keji ya terhadap iblis. Itu makanya Santo Montfort mengatakan Maria adalah komandan yang paling ditakuti oleh iblis. Hamba Allah yang paling ditakuti oleh iblis. Nah, karena itu, saudara, untuk kitanya, karena itu Allah menghendaki kita. Ya, karena itu Allah menghendaki kita untuk mengalahkan iblis secara memalukan dengan berada di bawah komando Bunda Maria. Karena itu, sekali lagi, Allah menghendaki kita untuk mengalahkan iblis secara memalukan
dengan berada di bawah komando Bunda Maria. Itu kata Santo Montfort. Nah, ini bagian-bagian yang terakhir. Tujuan kita berperang, tujuan panggilan kita sebagai prajurit Maria, itu kata Santo Montfort, itu adalah untuk mendirikan kerajaan Kristus di dunia. Intinya. Memang pertempuran kita melawan iblis bukanlah usaha tanpa tujuan. Mengalahkan iblis dan dosa tentu merupakan tujuannya. Tetapi itu bukanlah tujuan akhir. Mengalahkan iblis dan dosa adalah jalan bagi kita untuk mendirikan kerajaan Kristus di atas bumi. Agar di atas bumi ini Kristus meraja seperti di surga. Jadi usaha kita untuk melawan iblis dan dosa bersama dengan Bunda Maria di bawah komando Bunda Maria, itu tujuannya adalah untuk mendirikan kerajaan Kristus di atas bumi. Agar Kristuslah yang menjadi raja di atas bumi ini, seperti di surga. Dengan demikian, pertempuran kita melawan iblis adalah suatu persiapan konkret dari seruan datanglah kerajaan dalam doa Bapa kami. Jadi ini adalah suatu persiapan konkret dari seruan datanglah kerajaan dalam doa Bapa kami. Jadi kita memohonkan kedatangan kerajaan Allah. Tapi dari pihak kita juga berusaha untuk mempersiapkan hal-hal yang perlu bagi kedatangan kerajaan Allah itu, yaitu dengan berjuang bersama Maria melawan iblis dan dosa. Nah, secara paripurna, secara penuh, kerajaan Allah itu akan tegak berdiri pada akhir zaman, ketika segala sesuatu ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Ketika semua lidah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, itu akan tegak berdiri pada akhir zaman. Namun, itu sudah dimulai, pembangunan kerajaan itu sudah dimulai. Memang akan secara sempurna nanti akan tegak berdiri pada akhir zaman. Nah, pembangunan kerajaan Allah itu telah dimulai, namun belum selesai, kata Santo Montfort. Tugas kita sekarang ini adalah, kata Santo Montfort, bersama Maria menyelesaikannya. Bersama Maria kita merebut jiwa-jiwa, termasuk jiwa kita sendiri, ya, dari incaran dan cengkeraman kuasa kejahatan, supaya jiwa-jiwa hanya dikuasai dan dirajai oleh Yesus. Jadi bersama Maria kita merebut jiwa-jiwa dari incaran dan cengkeraman kuasa kejahatan, supaya jiwa-jiwa hanya dikuasai dan dirajai oleh Yesus. Jadi apa yang dikatakan oleh Santo Montfort ini punya hubungan dengan panggilan identitas kita sebagai orang Kristen, ya, yang kita terima sejak kita dibaptis. Bersama Maria kita menangkap dan membawa banyak jiwa dan meletakkannya di bawah kaki Yesus, supaya berada di dalam kuasa kasih-Nya dan hanya taat kepada pemerintahannya, bukan kepada pemerintahan si jahat, tetapi supaya berada di bawah kuasa kasih-Nya dan hanya taat kepada pemerintahannya. Ya, harapannya kita berharap, ya, tadi kita sudah menemukan diri kita sebagai pasukan Maria. Nah, sekarang kita berharap ketika generasi kita ini telah pergi, beralih dari dunia ini, ada yang berkehendak baik mau bersekutu dengan Bunda Maria untuk melanjutkan pembangunan kerajaan Allah. Dan ketika generasi itu mati, diharapkan muncul lagi generasi baru yang mau meneruskannya. Begitu terus sambung menyambung sampai akhir zaman. Itu harapannya, tanpa putus. Dengan begitu, tidak ada ruang bagi iblis untuk meraja. Tetapi Tuhan Yesuslah yang merajai hati semua orang. Jadi, ini sudah slide terakhir. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dari pembahasan tadi, kita melihat bahwa ajaran Santo Montfort tentang panggilan kita sebagai prajurit Maria, sebetulnya pendalaman lebih lanjut dari suatu refleksi lebih lanjut, lebih dalam mengenai identitas kita sebagai orang Kristen yang kita terima
pada saat kita dibaptis. Jadi pada saat kita dibaptis, kita berjanji untuk menolak setan supaya kita hanya menjadi milik Tuhan. Jadi kita menolak setan dan karya-karyanya. Dari refleksi tulisan Santo Montfort ini yang saya bagikan, refleksi yang saya bagikan berdasarkan tulisan Santo Montfort ini, sebetulnya adalah suatu refleksi atau pendalaman lebih lanjut mengenai identitas Kristiani kita yang kita terima pada saat kita dibaptis, yaitu supaya kita menolak setan, menolak dosa, karya-karyanya, karya-karya setan ini, supaya kita hanya menjadi milik Tuhan, milik Allah. Dari sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, ke host kita. Terima kasih Diakon Embit atas pemaparannya. Mari teman-teman kita boleh memberikan reaksi. Ucapkan banyak terima kasih untuk Diakon Embit. Silakan Pak Jo ngasih jempol. Ada hati-hati juga. Ya, baik. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, silahkan kalau ada yang berkenan mengungkapkan keinginannya untuk bertanya atau menegaskan kembali atau ini saya udah dapat satu di ruang chat kita ada Pak Jo. Pak Jo mau bicara langsung? Boleh, Pak Jo? Ya, terima kasih Bu Lucy. Silakan, Pak Jo. Sorry saya lagi di luar. Oh ya. Selamat malam, Diakon. Selamat malam. Saya pernah baca buku biografinya Bapak Frank Dove, pendiri Legio Maria. Di situ ada kutipan halaman 41, ada berbunyi, Legio pada suatu hari akan melayani gereja dalam masa yang ia sebut kerecokan mengerikan abad 21. Maksudnya apa ya, Diakon? Terima kasih. Pertama-tama saya menceritakan pengalaman saya dulu. Dari sejak frater sampai saat ini saya tidak pernah mendampingi Legio Maria, meskipun secara spiritualitas SMM itu sangat dekat dengan yang namanya Legio Maria. Namun saya secara pribadi berbeda dengan beberapa teman saya, tidak pernah mendampingi Legio Maria, dan saya juga kurang itu soal pribadi ya, kurang membaca biografi Frank Duff, sehingga barangkali saya hanya memberikan jawaban yang mungkin kurang dirasa pas ya. Tapi gini, Frank Duff itu adalah banyak yang memberi kesaksian bahwa Frank Duff itu memiliki semacam kemampuan untuk melihat apa yang terjadi di masa depan begitu. Jadi ya bukan peramal, tapi seperti seorang nabi ya, mampu melihat apa yang terjadi di masa depan. Barangkali yang dimaksud oleh Frank Duff ini, situasi yang dimaksud oleh Frank Duff pada abad ke-21 ini adalah, karena kalau kita lihat abad 21 ini adalah abad modern, di mana orang itu ingin berpikir sendiri, ya, tidak lagi menaati otoritas, tidak lagi mengikuti apa yang dikatakan oleh otoritas dan seterusnya, apa yang dikatakan oleh gereja. Jadi ia keluar ingin berpikir sendiri tanpa ada ikatan keagamaan, ikatan sosial tertentu, pokoknya sebebasnya dalam hal berpikir dan juga dalam bertindak, dalam mengeksekusi pikirannya. Jadi di sini gereja menghadapi situasi semacam itu, di mana orang berpikir sendiri, tidak lagi taat terhadap
otoritas, tidak lagi taat terhadap buku-buku apa namanya, kitab suci atau buku otoritatif, kitab suci, ajaran-ajaran gereja, ia keluar dari itu semua dan berpikir bebas sebebasnya. Dan barangkali ya itu hanya dugaan. Barangkali yang dimaksud oleh Frank Duff itu adalah situasi seperti itu. Jadi dia melayani gereja yang menghadapi situasi modern seperti itu. Jadi ada semacam kekacauan. Jadi orang tidak lagi peduli dengan agama karena orang bebas untuk berpikir sendiri. Ya, itu hanya mungkin kurang pas ya, jawabannya, tapi mudah-mudahan itu bisa sekurang-kurangnya bisa menjawab. Ya, terima kasih Jo, Diakon. Ya, ya. terima kasih Pak Jo. Nah, ada Pak Tommy Reishan. Mangga Pak Tommy. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Diakon Endi. Sama-sama. Tadi di dalam slide 11 kalau nggak salah, pertempuran abadi yang di situ dikatakan tidak dapat didamaikan dan terus berlangsung sampai akhir. Nah, lantas dalam benak saya, Diakon, dalam benak saya, pertempurannya sampai akhir itu tugas manusia itu sebagai apa sekarang? Padahal kita sekarang ini ada pasukan-pasukan serdadu-serdadu Maria dalam video. Kita berusaha mentuluskan diri kita untuk memuliakan Tuhan. Sementara dalam slide ini saya semakin belum paham ini. Pertempuran abadi itu pertempuran di dalam dosa. Ya, pertempuran dalam dosa. Apakah kita sia-sia terus berlangsung sampai akhir? Itu yang pertama. Slide yang kedua, slide 12. Kalau Allah itu lebih tinggi dari iblis, kenapa Allah membiarkan iblis menggoda manusia sehingga terjerumus dalam dosa, Diakon? Ini menjadi suatu, kalau Allah menciptakan kita, tentu kita selalu didampingi oleh Sang Kristus supaya kita terbebas dari godaan iblis, sehingga kita tidak masuk dalam pertempuran atau perang iblis. Demikian, Diakon. Terima kasih. Ya. Langsung dijawab saja. Pertanyaan pertama tadi berkaitan dengan pertempuran abadi. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita telah sukses melawan dosa. Jadi sebelum kita mati, kita tidak bisa mengatakan bahwa kita sudah berhasil mengalahkan dosa. Kalau pada suatu momen kita barangkali berhasil melawan godaan-godaan untuk jatuh dalam dosa, tentu tidak berarti bahwa perjuangan kita berhenti di situ, karena kita sudah mencapai kesuksesan. Jadi kita tidak mendapat godaan-godaan lagi. Jadi selama kita ada di dunia ini, maka selama itu pula kita berjuang terus-menerus melawan dosa. Karena dosa itu tidak pernah tidak pernah berakhir ketika kita sukses mengalahkannya pada satu momen saja. Misalnya pada suatu hari kita melawan godaan untuk terjerumus dalam suatu dosa tertentu. Lalu jangan lalu berpikir bahwa untuk selanjutnya, hari-hari selanjutnya sampai kita beralih dari dunia ini, kita bebas dari godaan-godaan untuk jatuh di dalam dosa. Jadi tidak pernah berhenti perjuangan kita untuk melawan dosa itu. Terus menerus sampai akhir. Dan itulah yang
yang dimaksud dengan pertempuran abadi itu tadi. Jadi terus-menerus sampai akhir hidup kita. Dan di sini tidak dipertentangkan antara perjuangan kita melawan dosa dan upaya kita untuk memuliakan Tuhan. Justru kita memuliakan Tuhan kalau kita berjuang mengalahkan musuhnya, musuh Allah, yaitu dosa dan iblis itu, dosa dan si iblis itu. Jadi itulah cara kita memuliakan. Gini, memang tugas kita di dunia ini tidak hanya untuk mengalahkan iblis. Banyak hal, melakukan hal-hal baik dan seterusnya. Tetapi itu adalah salah satunya. Yaitu dengan berjuang terus-menerus melawan dosa dan iblis, kita sebetulnya sedang memuliakan Allah. Ya, karena tadi tujuan akhirnya adalah untuk mendirikan kerajaan Kristus supaya dia meraja di atas dunia ini seperti di surga. Jadi itu tujuan akhirnya. Jadi kita memuliakan Allah justru dalam upaya kita berjuang bersama Maria mengalahkan musuhnya, yakni iblis dan dosa. Lalu berkaitan dengan pertanyaan kedua, kalau Allah itu Maha Kuasa, mengapa Ia membiarkan iblis itu terus menggoda kita untuk terjerumus di dalam dosa? Ya, ini juga apa ya? Susah juga untuk menjawab sampai kita merasa puas. Dan dalam tradisi kan kita mengakui, ya tradisi gereja, kita mengakui bahwa iblis itu adalah malaikat. Allah itu tidak pernah menciptakan iblis ya, pada awalnya. Ini yang harus kita apa namanya, kita mengerti bahwa Allah itu pada awalnya tidak pernah menciptakan iblis karena Ia tidak menghendaki ada keburukan apa namanya, dari sini Allah, dari tradisi gereja. Tetapi kemudian malaikat yang Ia ciptakan ini memberontak terhadap Allah. Dan pemberontakan itu sifatnya tidak bisa didamaikan, sifatnya kekal. Sehingga dilemparkannya lah iblis itu dengan para pengikutnya. Sehingga itulah yang si iblis yang dulunya malaikat itulah yang terus menerus menggoda kita untuk terjerumus di dalam dosa sampai hari ini, sampai akhir zaman. Ya. Jadi itulah yang terus menerus menggoda kita. Lalu kalau pertanyaannya, mengapa Allah itu tidak menghabisinya saja, ya, supaya kita ini tidak terjerumus di dalam dosa? Ini adalah suatu misteri juga. Kita ingat mungkin ada kemiripan pertanyaan ini dengan apa yang di perumpamaan tentang ilalang dan gandum di dalam kitab suci. Mudah-mudahan dengan apa namanya, dengan melihat perumpamaan ilalang dan gandum ini kita menjadi mudah-mudahan bisa semakin memahami mengapa misteri berkaitan dengan misteri kejahatan ini. Mengapa Allah membiarkan apa namanya, kejahatan ini, apa namanya, iblis terus terus menggoda kita. Di dalam Injil kan Yesus mengungkapkan perumpamaan tentang gandum dan ilalang. Lalu ada orang yang mengajukan pertanyaan, kenapa ilalangnya tidak dicabut saja, ya, supaya gandumnya itu bertumbuh sendiri, subur segala macam dan seterusnya. Tetapi Yesus mengatakan, ya kalau ilalangnya dicabut, siapa tahu nanti gandum juga ikut tercabut karena ada kemiripan. Tetapi kata Tuhan Yesus, yang paling menentukan adalah pada saat terakhir hidup mereka, pada saat terakhir nanti ilalang itu akan dibakar, dicabut dan dibakar, sedangkan itu dituai. Ya, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ini menjawab, karena ini kita berbicara tentang misteri kejahatan dan iblis ini. Ya, agak tidak susah juga untuk memberikan jawaban yang mungkin sampai puas, kita merasa puas. Tapi mudah-mudahan dengan perumpamaan tadi kita bisa memahami sedikit. Itu.
Begitu ya, Pak Tommy. Ya, Baik, terima kasih. Kita pindah. Ini ada Bu Chandra kali ya di chat box. Tanya selamat malam, Diakon Embit. Tadi dikatakan tidak semua pengikut Kristus adalah prajurit Bunda Maria. Apa yang perlu kita lakukan agar bisa membawa semua pengikut Kristus menjadi prajurit Bunda Maria? Sebab ada beberapa imam yang malah menganjurkan umat agar lebih fokus ke Yesus bukan ke Bunda Maria. Terima kasih Diakon untuk pemaparannya. Silahkan. Saya langsung pada bagian yang terakhir. Ada imam yang malah menganjurkan umat agar lebih fokus ke Yesus, bukan ke Bunda Maria. Mungkin, ya ini mungkin ini ya, karena kita tidak tahu persis persoalannya seperti apa. Tapi saya menduga barangkali karena barangkali devosi kita itu kepada Bunda Maria mungkin dirasa oleh imam tertentu. Itu dianggap berlebihan, dirasa sudah berlebihan, tidak pada porsinya. Sehingga eh, imam-imam tertentu itu menganjurkan supaya kita fokus kepada Tuhan Yesus bukan ke Bunda Maria. Memang eh, begini, kalau kita berdevosi kepada Bunda Maria, fokusnya itu sebenarnya bukan pada Bunda Maria, tapi kepada Yesus memang fokusnya. Jadi kalau kita berdevosi kepada Bunda Maria, fokusnya itu sebetulnya tujuan akhirnya, tujuan finalnya itu bukan Bunda Maria, tetapi kepada Yesus. Kristosentris, terpusat kepada Yesus, bukan kepada Bunda Marianya. Jadi mungkin untuk lebih memudahkan dua hal ini ya, antara devosi kepada Bunda Maria dan fokus kepada Tuhan Yesus, mungkin ada dua istilah ini yang dapat saya bagikan. Istilah tujuan final dengan tujuan instrumental, tujuan medial. Jadi kalau tujuan instrumental itu adalah bahwa Maria itu hanya semacam apa ya, bukan tujuan akhir, melainkan suatu cara bagi kita supaya kita bisa mencapai tujuan yang akhir itu, tujuan final. Jadi kalau kita berdoa, eh, kalau kita berdoa, memang selalu dikatakan berdoa bersama Bunda Maria ya, itu lebih tepat. Yohanes Paulus II mengatakan, kita bisa mengatakan kita berdoa kepada Bunda Maria, asalkan harus disertai dengan kesadaran bahwa kita berdoa kepada Bunda Maria dengan maksud supaya Bunda Maria menghantarkan doa kita kepada Yesus. Jadi Yohanes Paulus II mengatakan, kalau kita berdoa, kita bisa mengatakan kita berdoa kepada Bunda Maria. Memang lebih tepatnya adalah berdoa bersama Bunda Maria. Tetapi bisa juga kita bisa mengatakan kita berdoa kepada Bunda Maria. Asalkan saja harus disertai dengan kesadaran bahwa kita berdoa kepada Bunda Maria dengan tujuan supaya Bunda Maria mengantarkannya kepada Yesus sebagai tujuan akhirnya. Jadi tujuan medial, maksud saya tujuan medial dan juga tujuan final. Jadi seperti itu. Jadi bukan Maria bukan tujuan akhir, fokus, melainkan Yesus. Sama seperti kalau kita berdoa rosarium, sebetulnya. Bukan Marianya yang menjadi fokus, melainkan hidup Tuhan Yesus yang kita renungkan bersama Bunda Maria. Hanya saja mungkin imam ini melihat bahwa karena umat barangkali kurangnya pemahaman tertentu mengenai Maria, sehingga imam ini melihat ada gejala bahwa ada praktik devosi yang dirasa berlebihan gitu, malah tidak pada porsinya, tidak pada tempatnya, sehingga ia menganjurkan supaya umat itu lebih fokus ke Yesus bukan Bunda Maria. Memang fokusnya ke Yesus kalau kita berdevosi pada Bunda Maria. Lalu pertanyaan sebelumnya, apa yang perlu kita lakukan agar bisa membawa semua pengikut Kristus menjadi prajurit Bunda Maria? Saya kira semua pengikut Kristus itu sebenarnya tahu siapa Bunda Maria. Bunda Maria adalah Bunda Kristus, Bunda Allah, Bunda Kristus, dan juga Bunda Gereja, Bunda kita semua. Kalau kita
tidak memiliki kedekatan hati, kedekatan personal dengan Bunda Maria, maka susah bagi kita untuk mendekatkan orang dengan Bunda Maria. Jadi pertama-tama usahanya adalah kita memiliki kedekatan pribadi dengan Bunda Maria. Bunda Maria adalah Bunda rohani semua orang beriman, Bunda rohani dari gereja. Dan perannya itu tidak berhenti. Ia selalu berperan setiap saat bagi gereja yang masih berjalan di dunia ini. Ia memperoleh bagi kita rahmat-rahmat yang kita perlukan. Jadi meskipun kita kadang-kadang tidak menyadari peran Bunda Maria, tetapi tidak berarti bahwa Bunda Maria tidak berperan dalam hidup kita. Jadi Maria selalu berperan sebagai Bunda rohani semua orang beriman. Nah, cara kita adalah pertama-tama kita memilih kedekatan dengan Bunda Maria, dengan berdevosi kepadanya, entah itu devosi yang kita semua sudah mempelajari ya, pembaktian diri itu, sifatnya lahiriah dan sifatnya batiniah. Yang batiniah itu soal pembaktian diri, melakukan segala sesuatu bersama dan di dalam Maria. Dan kita mendekatkan orang dengan Bunda Maria apabila kita pertama-tama memilih kedekatan personal dengan Bunda Maria. Lalu cara yang kedua ya, menyebarkan devosi ini kepada Bunda Maria. Menyebarkan devosi Maria ini kepada orang lain supaya orang lain juga punya devosi kepada Bunda Maria. Karena ini kembali lagi ke Santa Montfort ya. Saya berusaha untuk menjawabnya dari cara pandang Santa Montfort. Mengapa Santa Montfort menulis Bakti Sejati? Karena ia melihat bahwa banyak orang tidak memiliki devosi yang mesra kepada Bunda Maria. Jadi orang tidak lagi peduli dengan tidak memandang seolah-olah Maria tidak memiliki peran apa-apa dalam sejarah keselamatan. Nah, Santo Montfort berusaha menyebarkan spiritualitas Marial supaya putranya itu semakin dikenal. Jadi menyebarkan bundanya supaya putranya itu semakin dikenal. Jadi kembali lagi ke fokus tadi. Jadi kita menyebarkan devosi Maria kepada orang lain supaya Yesus itu semakin dikenal. Kalau bundanya itu dikenal, maka Yesus itu akan dikenal. Jadi seperti itu. Mendekatkan diri kepada Bunda Maria dan menyebarkannya kepada orang lain yang mungkin tidak memiliki kecintaan terhadap Bunda Maria. Jadi ya itu yang saya bisa jawab dari pertanyaan tersebut. Terima kasih, Bu Chandra. Cukup ya, Bu Chandra. Tadi pagi Pak Stanley post di WA grup Kejar Spiritualitas Santa Montfort itu bagus juga. Saya bacain sedikit captionnya aja. Kasih kepada Maria akan menuntun kepada kasih kepada Kristus. Jadi rasanya itu menjadi jawaban akhir di penghujung pemaparan Diakon Embit. Lalu Pak Vincentius di chat box tanya, apa boleh di-share presentasinya? Nanti Diakon Embit akan memberikan ke Ibu Herlina aja ya. Nanti teman-teman yang lain kalau berkenan mendapatkan nanti di grup WA Kejar juga boleh. Baik, karena waktunya sudah jam 20.38 di tempat saya, mari kita boleh lanjutkan pertemuan kita dengan doa dulu ya, Pak Stanley. Ya, doa pembaktian diri akan dipimpin oleh Pak Re. Silakan Pak Re. Doa pembaktian diri. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah Bapa dan Putra Maria, kebijaksanaan abadi dan kebijaksanaan yang menjelma menjadi manusia. Aku bersembah sujud kepadamu, karena Engkau berkenan mengenakan kemanusiaan kami untuk menyelamatkan kami. Melalui peristiwa penjelmaan yang tak terpahami, Engkau melepaskan kebebasanmu
dan menggantungkan dirimu kepada Maria, ibumu dan ibu. Bersama wanita mulia ini dan melalui dia, aku rindu mengenal dirimu lebih mendalam dan ingin mencintai dikau lebih mesra. Kepada Marialah aku menghadap agar ia memenuhi sampai penuh kerinduanku akan kebijaksanaan Tuhan. Dan memperoleh rahmat bagiku untuk melaksanakan dengan penuh tanggung jawab semua kewajiban pembaptisanku yang amat sering kulalaikan. Ya Maria yang tak bernoda, Kanisa Allah yang hidup, Ratu surga dan bumi, perlindungan yang aman bagi orang berdosa. Terimalah semua janji dan persembahan yang ingin kusampaikan kepadamu. Sadar akan panggilanku sebagai pengikut Kristus, aku membaharui janji-janji baptisku. Untuk selamanya aku menolak setan dan segala karyanya, janji-janjinya yang kosong dan rencana-rencananya yang jahat. Aku serahkan diriku seluruhnya kepada Yesus Kristus, kebijaksanaan yang menjelma menjadi manusia, agar mulai sekarang aku lebih setia kepadanya, dan sambil memikul salib mengikuti jejaknya segala hari hidupku. Di depan hadirat seluruh gereja, aku memilih engkau hari ini, ya Maria, menjadi ibuku dan ratuku. Demi pengabdian kepadamu, sebagai hamba demi cinta, aku menyerahkan dan membaktikan kepadamu tubuhku dan jiwaku, segala milikku yang rohani maupun jasmani, termasuk juga nilai pahala dari setiap perbuatan yang baik di masa lampau, kini dan kelak. Aku memberi hak kepadamu untuk menggunakan diriku dan segala yang kumiliki sekehendakmu, agar Allah semakin dimuliakan kini dan sepanjang masa. Ya perawan yang berbelas kasih, terimalah persembahanku ini yang kuserahkan seutuhnya dalam tanganmu. Aku melakukannya dalam persatuan dengan Yesus, sambil menunjuk kepadamu seperti yang diteladaninya, sambil bersyukur atas kasih karunia yang dicurahkan Allah Tritunggal ke atasmu. Ya perawan yang baik hati, kerinduanku dalam segala hal ialah menghormati dan mentaati. Perawan yang setia, bagikanlah kesetiaanmu denganku, agar dengan bantuan doa restumu, dengan mengikuti teladanmu, pada suatu hari aku akan mencapai kedewasaan Yesus Kristus di dunia dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu sekalian, para pembelajar spiritualitas Santo Montfort, terima kasih banyak karena malam hari ini kita sudah berkumpul dalam Zoom, tapi setiap hari kita masih bisa lihat IG Kejar. Di sana akan ditampilkan setiap hari mengenai agenda-agenda, juga ada 33 alasan pembaktian diri kepada Kristus, dan juga kutipan-kutipan dari buku Berjalan Bersama Montfort setiap hari. Ikuti IG kelompok belajar atau kejar spiritualitas Santo Montfort. Nah, sebelumnya minta tolong dengan rendah hati, mari kita buka semua kamera supaya kita bisa berfoto bersama dengan
Diakon Embit yang jauh-jauh dari Kalimantan bergabung bersama kita. Silakan Bapak Ibu, Ibu Irawati, Pak Edi, Bu Rosi, Pak Indra, Bu Rati, silakan membuka kameranya. Kita foto bersama. Pak Stanley, Ya, silakan. baik. Baik, Ibu Bapak, mari kita menampilkan senyum yang paling manis malam hari ini. Oke, saya akan mengambil foto yang pertama. 1, 2, 3. Oke, izin save dulu sebentar. Oke, baik sekali lagi. Gayanya boleh bebas. Yang kedua, senyumnya tetap manis. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Stanley. Amin. Teman-teman sekalian, kita dengarkan dulu ada beberapa pengumuman mengenai kegiatan kita tentu saja di setiap hari Senin. Silakan Pak Stanley. Terima kasih, Bu Lucy. Pengumuman yang pertama, akan diadakan konser Natal pada tanggal 28 Desember di Bandung, di Bumi Sili Asi, yang akan dipersembahkan oleh para frater dari Seminari Montfort Pondok Kebijaksanaan Malang. Ini diadakan pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember. Untuk tiket atau undangan itu harganya adalah Rp100.000. Nanti akan diumumkan lebih lanjut di WA Group untuk mendapatkan tiket tersebut. Selanjutnya, yang kedua, kita akan mengadakan pendalaman buku Bakti Sejati kepada Maria. Itu akan mulai tanggal 4 November yang akan datang, 17 kali pertemuan setiap hari Senin pukul 19.00. Ini adalah sekilas agenda yang akan kita lalui bagi para peserta. Dibuka 4 November dan ditutup tanggal 31 Maret 2025. Dan ini adalah para imam yang nanti akan mendampingi para peserta pendalaman pada tanggal 4 November nanti. Ini acara ini akan tidak terbuka, artinya Zoom ini tidak dibuka untuk umum, tapi hanya untuk mereka yang mendalami, sehingga akan fokus kepada para peserta yang sudah mendaftar saja. Demikian yang bisa disampaikan. Mungkin selanjutnya kita bisa memohon berkat Tuhan melalui Diakon Embit sebelum kita berpisah. Silakan, Diakon. Marilah kita siapkan hati, berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyelenggaraan bagi kami selama pertemuan ini berlangsung. Semoga buah-buah yang kami dapat dari pertemuan ini berguna untuk pertumbuhan iman kami, agar kami semakin mencintai Bunda Putramu, sehingga Putramu merajai hati dan pikiran kami, merajai tempat di mana kami berada. Tuhan bersamamu. Dan bersama. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi. Iya, kelihatannya freeze. Ya. Silakan Bu Lucy. Ditutup. Semoga kita semua dan istirahat kita malam ini bersama dengan keluarga di rumah diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman Bapak Ibu sekalian, para pembelajar. Kita jumpa lagi hari Senin tanggal 4 dalam pembukaan buku Bakti Sejati. Ya, terima kasih. Selamat malam. Mohon pamit. Selamat istirahat.
Terima kasih Bu Selamat Esti. malam. Terima Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Bu Herlina. Nah, Diakon muncul lagi nih. Oh, Diakon, Terima terima kasih, kasih ya. Diakon Embit. Terima Ya, kasih sama-sama, Bu. Diakon Terima kasih, Embit. Pak Opi Ya, Pandren, Pak Chandra, Sama-sama. selamat Bu istirahat, Ivana, mohon pamit. Bu Selamat Francisca, beristirahat. Bu Rini. Salam Terima dari kasih. Kalimantan untuk Terima Bapak Ibu kasih Bu sekalian. semua. Natali, terima kasih. Bu Francisca, kasih juga. Pak Justinus, terima kasih. Baik. Bu Yana Budi. Ya, terima kasih ya. Ya. Mati-mati saya. Oke. Terima kasih Pak Florentius, Bu Terima Gustina. kasih semua ya. Ya. Henly, Bu Herlina. Ya. Izin pamit. Diakon Embit, terima Pak kasih Rey, banyak. terima kasih Pak Rey. Ya, sama-sama Bu Rina. Bu Buat, ya, terima kasih. Izin saya close. Saya Dev.